berkaitan dengan masalah harta warisan, berkaitan dengan masalah harta wakaf, beserta dengan masalah harta hibah, berkaitan dengan masalah harta wasiat. Jangan handalkan hukum positif. Resikonya mengandalkan hukum positif itu, keputusan hakim tidak merubah kehalalan, tidak merubah hakikat pemilikan milik siapa benda itu. Kalau bukan milik tapi dia menang, maka dia itu makannya haram. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu sidang hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Sembari kita sedang berpuasa, mari kita untuk memasang niat untuk beriktikaf sejenak dalam rumah Allah ini, sekaligus juga untuk semoga Allah berikan juga makna kita ada dalam majlis ilmu dan kita akan berada di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima di sisinya dengan penuh daripada fahala-fahala yang dijanjikannya tanpa mengurangi sedikit pun. Pada sore yang berbahagia ini, kita coba untuk mengingat kembali bahawa kehidupan dunia ini, andai kata apa saja yang Allah berikan nikmatnya, haruslah kita kuasai itu. Andai kata agama membolehkan untuk kita kuasai. Bila dikuasai sesuatu, agama tidak membolehkannya, manusia sepakat membolehkannya, maka yang kita kuasai itu hukumnya haram di hadapan Allah, dan kita menjadi hamba-hamba yang kotor dan tidak mencapai kesucian seperti yang diinginkan oleh kita dalam ibadah Ramadan ini, yaitu untuk menjadi orang-orang yang zakka, yang suci hati, yang bersih jiwa dari apa saja yang kita pikirkan. Berangkat dari kebersihan jiwa akan bersih apa yang kita ucapkan, bersih apa yang kita makan, bersih apa yang kita pergunakan, dan bersih dari apa saja. Oleh karena demikian, sesuatu yang menurut agama sudah ditetapkan hak milik seseorang, lantas sepakat antara pemiliknya dengan hukum, maka siapapun yang lain tidak halal mengambilnya, walaupun hukuman itu sendiri atau qada itu sendiri. Pada siang ini saya baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babin hujrati fa kharaja ilaihim faqala innama ana basharun wa innahu ya'tini al-khasamu wala'alla ba'dakum ayyakuna ablagha min ba'd fa ahsaba annahu sadiqun fa uqdiya lahu bizalik faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhuzha aw liyatrukha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud.
berdasarkan daripada apa yang bersumber daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pada satu ketika mendengar ada orang yang sedang bertengkar di pintu kamarnya. Nabi ada di dalam ruangan di rumah daripada Ummi Salamah. Pada saat itu Nabi mendengar ada orang yang sedang berdakwah-dakwi yang sangat dahsyat di pintu kamar, di luar. Bukan dalam rumah Nabi, di luar. Ya. Fakharaja ilaihim, maka Rasul saat itu keluar untuk menjumpai mereka. Begitu keluar, Nabi langsung mengucapkan, innama ana basyarun, saya adalah manusia seperti kalian. Wa innahu ya'tini al-khasamu, sudah saatnya saat ini datang kepadaku orang yang sedang bersengketa, orang yang sedang berdakwah. Mudah-mudahan sebahagian di antara kalian adalah ia lebih mubalaghah dibandingkan dengan yang lain, lebih sahih, lebih fasih dalam mengungkapkan alasan-alasannya dibandingkan dengan kawannya yang lain. Ya. Fa ahsaba annahu sadiq, aku perhitungkan dan aku anggap yang fasih, yang bagus, yang hebat memberi alasan itu orang yang benar. Fa aqdi lahu bizalik, persoalan yang disengketakan aku tetapkan untuknya. Ingat kata Rasul, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar. Keputusan saya itu, andai kata itu milik orang lain, maka keputusan saya sepotong api neraka. Falyakhuzha, hendaklah kalian ambil akan keputusan itu. Au liyatruka, atau kalian tinggalkan, jangan kamu ambil. Nah, falyakhuzha, mau kalian ambil keputusan itu. Kalau bukan kamu yakin milik kamu itu sepotong api neraka, auliyaturukha, atau kamu biarkan, jangan ambil, demi kamu tidak mengambil sepotong api neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita, menjadi landasan pokok bagi hakim-hakim mahkamah syariah dan hakim-hakim pengadilan negeri, bahwa hakim itu sebagai qadhi diberikan legalitas dicontohkan oleh Rasul untuk menghentikan sengketa antara orang dengan orang dalam hidup ini. Tapi apa yang diputuskan kewenangan hakim itu tidak merubah terhadap hakikat sesuatu itu yang ada. Hukum dasar tak berubah. Hukum lahir hanya untuk mengakhiri sebuah pertengkaran yang mengakibatkan bisa bawa kepada permusuhan dan akhirnya terjadi pertumpahan darah. Maka itu wajib dihentikan. Tetapi setelah keputusan hakim menetapkan daripada sebuah sengketa terhadap pemilikan, maka terhadap barang itu sekarang berpulang kepada iman kita. Yakin itu milik kita, maka halal kita makan. Tidak yakin itu milik kita, haram kita makan. Karena dia tidak bisa berubah. Menunjukkan bahwa legalitas hukum di dunia tidak merubah halal menjadi haram, haram menjadi halal. Sesuatu yang telah diberikan pemilikan oleh Allah di dunia ini hanya halal dengan dihalalkan oleh pemiliknya. Bagi barang-barang yang ia mengambilnya dengan restu pemilik.
Sedangkan mengambil sesuatu barang yang hakikatnya sudah haram pada Allah, itu tidak punya kewenangan dari manusia untuk menghalalkan terhadapnya. Seperti riba, antara pemberi riba dengan penerima riba sepakat untuk saling memaafkan, tetap tidak halal. Misalnya begini, saya ada duit 1 juta, pinjamin kepada Pak Imam, tapi dengan syarat nanti bayarnya 1.200.000. Dia sepakat, saya sepakat. Bahkan dia berterima kasih besar sekali dengan saya kasih bunga 200 rupiah atau 200.000. Nanti 1 tahun waktu baliknya tambah 200 uang pokok saya 1 juta. Sepakat pegang, saling ridha meridai. Halal atau tidak? Tetap tidak halal. Ya, tetap tidak halal. Karena itu adalah merupakan keputusan dari Allah. Sama dengan tidak halal juga hal-hal yang lain yang sifatnya seperti riswah, sogok menyogok. Anak saya kepingin untuk lulus jadi pegawai negeri. Datanglah saya kepada Bapak Bupati, tolong Pak Bupati bagaimana supaya anak saya ini lulus. Berapa? Ya biasa 30 juta. Jual tanah, jual kambing, jual apa-apa, kasih 30 juta supaya lulus. Ya. Kemudian ia ambil uang itu. Saya yang memberikan. Yang menerima 30 juta sama-sama haram. Walaupun pegang tangan, saya ikhlas kasih 30 juta. Ya. Ikhlas 30 juta, tapi itu tetap haram. Nah, baik fikir nama masalah, lu kaidinyo, 30 jutanya cukup puas ke? Yang penting anak kalau nyan juga qit'atun minan nar. Dalam konteks ini berkaitan sengketa pemilikan yang umumnya terjadi bukan pada jual beli, bukan pada hibah menghibah, bukan pada utang piutang, bukan pada wakaf mewakaf. Walaupun ada sedikit. Yang paling banyak persoalan pemilikan ini di saat kita ingin mendapatkan hak daripada orang yang mati, yang kita tidak punya sangkut paut apapun dengan harta di situ. Disitulah kita memberanikan diri, saya walinya dan saya akan menuntutnya sampai kemanapun karena di situ ada hak saya. Dan inilah risiko yang paling banyak. Dan inilah makna hadis Rasulullah. Saya akan dijemput oleh Allah. Saya khawatir seandainya nanti ada orang yang berselisih tentang faraid, la yajida ahadun yakhbiruha. Tidak bisa didapati orang lagi saat itu untuk bisa memberikan penjelasan terhadap itu. Tidak bisa diberikan penjelasan saat itu di saat ada orang yang bersengketa masalah faraid. Sekarang Bapak Ibu ada sengketa berkaitan tanah warisan. Sengketanya kata si A itu adalah milik kami, kata si B itu milik kami. Itu sudah cucu dengan cucu karena orang meninggal 25 tahun yang lalu. Lantas datang kepada Renggunawi, saat gimana nyoy kamu na tanah mudawa masalah na tanah sifat tabuh mah atanek kamu jamun. Olehnya di kamu jino mantau tinggal 2 muda. Pertama kita tanya, waktu nek kamu mati dulu siapa saja ditinggalkan? Oh banyak, ada anaknya, ada mamaknya, ada kakeknya. Yang banyak itu siapa-siapa saja. Oh enggak ingat persis lagi, pokoknya ramailah dulu.
Nyan kiban dan jauh hukum. Mumutau hana le tinggai wate mate 25 tahun kau ikut. Lantas tanya kedua. Di saat meninggal kakekmu dulu, yang kemudian abang adikmu ini sudah meninggal semuanya, kamu tinggal cucu-cucu sekarang. Apa saja yang ditinggalkan? Apa tanah ini saja? Pokoknya banyak ditinggalkan dulu, tapi yang ada inilah yang ada sekarang. Pertanyaan saya, siapa ulama yang sanggup memberikan penjelasan secara detail dan betul terhadap kasus itu? Ahli waris yang ditinggalkan saja tidak tahu lagi apa yang ditinggalkan saat meninggal, dan tidak tahu lagi siapa saja yang hidup saat itu. Lantas dia tanya bagaimana cara membagikannya. Kita mau duduk musyawarah mufakat, orang pemiliknya tidak ada lagi, sudah meninggal. Pemiliknya sudah meninggal, sudah berlapis-lapis meninggal. Harta itu beralih kepada pemiliknya saat meninggal orang yang meninggal tersebut atau pewaris. Lantas kalau demikian, harta itu yang dimakan selama ini kembali kepada tadi. Kita mau syarah mufakat tidak bisa. Tidak tahu lagi siapa pemiliknya dari tanah itu. Oh, masih ada anak-anaknya yang sudah habis waktu ditinggal, siapa saja yang memakannya juga tidak. Akhirnya antara ahli waris ambil kesimpulan, kalau demikian adat tidak sanggup menyelesaikan. Adat tidak ada eksekutor. Adat tidak bisa untuk menyelidiki dan menyelidiki dan mengkaji. Bawalah ke mahkamah syariah. Bawa ke mahkamah syariah. Setelah sampai di mahkamah syariah, di situ mulai perlu alat bukti. Kalau di mahkamah adat tak perlu alat bukti, maka berdua sepihak cari saksi, pihak lain cari surat, itu sudah dihibah. Pihak lain itu adalah harta warisan nenek kami. Yang lain itu harta hibah daripada nek tu kami kepada kami. Masing-masing minta surat. Karena gedanya adalah nyan mesti tahu hanya yakili atanya tapo. Tinggai uronyo tapo atanya to yang carong olah. Siapa yang pada olah, dia pemiliknya. Boleh surat, pegang surat. Surat tahun 70. Payah pegang telikut tahun 70. Bila boleh getok dengan anu. Nggak beri surat Tuhan. Punya orang J adalah DJ tulisan pegang DJ. Hanjut J lah yang nak. Galam AYD. Galam AYD yang merono tanya. Ada yang merono tak temang tiga-tiga. Lo naik mai surat lagi nyan. Tikrek kai tukar. Tikrek tu kedua tukar. Mata terbahagian ditukar AYD sebagian anak. Ya. Ini persoalan yang terjadi. Nah, mahkamah akan bersidang dan melihat, menyelidiki alat bukti dan segala macam. Sumpah palsu juga akan datang. Itu kesempatan besar yang merupakan dosa terbesar setelah syirik, uququl walidain dan sumpah palsu. Di situ kesempatan sumpah palsu. Ai menang gedanya idrawana yang terpelai kedrawana ne tak tidak ne tumpah ju mai gatnya yang nada CRP laulai ke neraka nada kita tu nada gatnya kita tu minanar yang de RP laulai ke CRP pelai belau oh kabare ana masalah menyan ukun ke bangkut yang kejut si A punya alat bukti na kita ti jimu tumpah cit. Si B alat bukti juga musumpah cik. Lantas akhirnya hakim lihat mana yang lebih banyak bukti. Salah hakim? Tidak, memang begitu petunjuk Rasul. Dia lihat siapa yang lebih mubalarah, siapa yang lebih mantap, siapa yang lebih banyak rekomendasi ataupun bukti-buktinya. Fa'aqdi lahu, aku tetapkan baginya. Tapi Rasul tahu bahwa yang ditetapkan bagi dia itu bukan milik dia. Wa ma qadaitu lahu bi ghairi haqqihi wa huwa qit'atun minan nar. Itu ancaman Rasul. Apa yang kutetapkan kepadanya itu, kalau itu bukan haknya tapi hak orang lain,
bahwa qit'atun minan nar itu sepotong api neraka. Karena Nabi je hakim, sahabat je keterdakwa dan orang yang berperkara, iman sahabat mantong gotat-tat karena Nabi pegah menyo hana yakin nyan atakah nyan sepotong api neraka mekrak hana jadeh hukuman. Hadis ini akhirnya kata kita riwayat tidak. Akhirnya yang diputuskan oleh Rasul mengatakan, kalau demikian ya Rasulullah, kasih untuk dia saja. Saya enggak mau kalau sepotong api neraka. Yang tanda je hanya yakin yang milik je. Dimakoi ke api neraka karena iman mentonggot, karena dia ala sahabat, karena diterima ajaran Pak Rasul. Mamnya boleh terima ajaran bagi tanya penenanya urutan dunia atas ini obat hidup dah jauh jumpa jangan ditemu motor kan yang model udah katanya. Nah yang ban iman katanya jino makanya mabeh no anak temanku ke neraka. Maka potensi paling pada warisan saya katakan tadi. Nah setelah ada keputusan diputuskanlah bahwa sesuai menurut alat bukti. Keputusan itu bagaimana? Andai kata yakin itu keputusan yang memang miliknya, jangankan itu riswah halua. Menyakin baiknya nyan halua karena milik kitanya. Tak sogok orang untuk tak cok hak pi halua. Meno, lon tupu. Nyan atanya, nyan atalon. Pegawai negeri untuk dulunya talon. Karena ilon Yohana. Orang lain hijau 50 juta. Ilon hana nganjau tapu api. Ngai semayang takai. Katip dengan meretip. Jicak lemoi lon yang jipu dua kedai. Lampu dudai hana palit jipu. Yang 50 juta. Lon tupu hana orang tak. Bedah luak sogok. Padup hijau ukah. 50 juta. Copeng 50 juta. Main nuat talon. Nyan halua tu. Halua. Munyo tak togok demi untuk perjuangkan hak kitanya. Dan tak ada nyan memang hak tu. Yang pertama pakai sayang. Bagi kitanya tak togok nyan. Tapi munyo terima izin tetap harum terima. Kitanya hana harum tak bayar karena tak cok hak demi untuk kitanya tak terima hak drawat tu. Yang kedua, baik pajuh dia orang lain yang kelai. Karena hak katanya mahana ta'idin jih mekemat dengan dosa. Ya. Begitu juga menyangkut dengan warisan. Ya, ini bicara halal haram. Maka apabila kita lihat al halalu bayyinan wal haramu bayyinan, sudah jelas yang haram. Milik saya yang halal. Tidak halal kepada orang lain. Wa bainahuma mutasyabihat. Menyahajud takut. Maka oleh karena demikian, kalau ingin kita dalam Ramadan ini mencapai yang pertama, pada aflaha orang yang menang, yaitu orang yang suci jiwa. Kalau kita ingin suci jiwa, coba malam-malam di bulan Ramadan ini lihat kepada muhasabah pada keluarga masing-masing. Katanya mandum orangnya kalau yah dia meninggal, ladung kalau meninggal nek katanya bahagian daripada ahli waris na keluarga nyancingin kaglih puhana pakan berkaitan dengan masalah warisan ini. Hukuman Allah satu pujian satu ancaman. Yang mana yang ancaman? Ayat 13 ayat 14 ancaman faman ya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahum azabun muhin. Siapa yang melangih bahasa kita, siapa yang mutaaddi, siapa yang melanggar atas ketetapan Allah berkaitan dengan pewarisan harta warisan orang tuanya, seperti yang ditetapkan di dalam surat 11 ayat 11-12, yudkhilhu nara, dia dimasukkan dan dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha, gak keluar situ. Bukan masuk sementara nanti keluar, gak keluar.
Memyo khalidan fiha kan tante kita nyungan kapeng. Anak udah nak tebit-tebit. Ya, menyo kita nyuman taiman temakut datanya. Walahum azabum muhin, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat 14 berkaitan setelah dijelaskan tentang hukum Allah berkaitan nasibam mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Maka saya ingatkan kembali, dalam keluarga kita mudah-mudahan semuanya sudah tuntas. Kalau belum tuntas, daripada menunggu tambah rumit, tambah banyak, tambah masalah, selesaikan bagaimanapun untuk bisa selesaikan dalam bulan Ramadan ini sebagai bentuk taubat kita memasuki bulan maghfirah. Nyo sadarilah di samping lu hana lumpugah fadilah puasa ronyo, fadilah taubat. Nyo kita 10 awal ingin masuk bulan maghfirah. Ini kita berada di bulan rahmat. Awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Rasul membagi Ramadan kita ini kepada 3 tahap. Tahap pertama rahmat. Di bulan rahmat coba lihat hari ini apa saja nikmat Allah menjadi rahmat atau tidak bagi hidup kita. Nikmat Allah diberikan orang tua, nek tu kita, endatu kita kaya, banyak harta, banyak apa-apa. Kemudian meninggal dia. Hari ini peninggalan dengan kematian dia, apa saja yang ada dia tinggalkan, itu jadi rahmat bagi kita atau itu jadi azab bagi kita. Tergantung bagaimana kita punya rasa amanah terhadap yang ditinggalkan. Mula-mula bapak kita milik dia semuanya. Begitu dia meninggal, bapak kita tidak punya milik sepeser pun. Tapi itu berpindah miliknya kepada ahli waris siapa saja yang telah Allah tetapkan. Kalau dikuasai oleh seseorang harus seizin ahli waris pemiliknya. Tanpa izin dia adalah qit'atun minan nar. Ada sawah, kita pergi ke sawah, lantas kita taruh padi, metemung perbe 2 gunca, 3 gunca adalah hasil, 3 gunca modal. Yang 3 guncanya kan milik kita nyoja ulang, milik ubena ahli waris sesuai dengan porsi dan keadaan serta berapa kadar masing-masing. Menyonahinan mak, menyonahinan kak, yang masing-masing na yang bertemung 1/4, na yang bertemung 1/6, na yang bertemung 1/8. Hasil pada yang tatemengnya atama tihinan na 1/4, atabang tu na 1/8, atau orang lain na 1/sekian, mana izin orangnya qit'atun minan nar. Ini persoalan. Kenapa? Kan sudah milik dia, bukan tanah saja, belum kekeliruan yang lain. Maka ini yang pertama. Dari hadis ini kita hendaklah betul-betul sengketa hindari daripada penyelesaian pemilikan. Yang kedua, hukum positif jangan diandalkan kalau tidak yakin dengan apa yang ada itu milik murni kita. Karena dengan hukum positif itu legal di dunia, tidak dengan akhirat. Berkaitan dengan masalah harta warisan, berkaitan dengan masalah harta wakaf, beserta dengan masalah harta hibah, berkaitan dengan masalah harta wasiat, jangan handalkan hukum positif. Resikonya mengandalkan hukum positif itu, keputusan hakim tidak merubah kehalalan, tidak merubah hakikat pemilikan milik siapa benda itu. Kalau bukan milik tapi dia menang, maka dia itu makannya haram. Yang kerja orang Cik Lon Bandung terkedi menang nemu perkara harta putaka. Han menang ino kanu metro Aceh, menang Aceh kato no kasasi to udah kata menang ibu putu dieksekusi.
Olehnya kamu nang muda mempeng idra ne muterutuh juta hinan. Bedah kanuri ketegak luar. Menyahana yakin ada debega ben kanuri. Punya kanuri ngan tiap bui le kurun sini. Ya. Menyahana yakin adanya ada rawan. Berhakiki dengan hakikat daripada lemah. Kadang dia ada gap menang ke rawan. Nyan tabah potong api neraka. Tabah cua neraka. Bedah ni hati lima ni kanuri kena ni. Karena kagak terima kasih. Nyan kan kanuri kena ni dengan yang kau nya. Nganti ibu ini kanuri. Terima itu Tuhan Tuhan. Terima. Saya payah sekali hadir. Andai kata orang menang perkara sengketa warisan kemudian pegat kanuri segala arwah. Berat balunnya. Apalagi kita nyok kamu teng bayung kamu kalang baki masalah warisannya ada nek tu dekat kubah. Hana kan jana selesai. Tahu yang cara orang pegah apa ke kerja tu mendum. Mun pulau aju. Yang pelemah lahiriah. Nyok aku pulau bacun, nyok wakaf ke draw ke bacun. Awak nyok pandai naik fikir sapu. Padahal yang budak pelemah tawakaf ke ganyang ada gop. Menyebut ada pulau. Nyu ada hinan, ada ado, ada mak, ada nek, ada buah, ada apa. Budak tu berjalan ngat nak ke draw ke bacun. Hek tak minta jamun, tak kirim tawakaf ke ganyan. Mau buat aja ke. Mau buat aja. Iganyan hinan menyona sabah cua. Pun 8 dah ganyan. Budak pulau sabah ipek. Olehnya menterkah ke masjid. Yang pulau nya mata draw ke hantu. Atalang kol. Pertama pulau hanata. Dima menyamunan dah kita wakaf ke masjid. Wakaf masjid hanata. Pegang hanata. Kiban sah tak wakaf tak gop. Dia milik atau tidak tu? Milik ganyan hinan 1/8. 7/8 milik orang lain. Karena belum untuk dinampakkan masing-masing. Bedah tajau adanya, tajuk ke masjid, wakaf ke masjid. Atau tak pula ya belah keraming untuk pegat tempat ahli masjid ngaji jerukuk orang. Membuat je. Atagam ni mutrekah sah. Mengadak dengan nanti malam ni pak je atau dunia. Tak je dalam. Tengok ya jok lang pam nak terkah macam tu. Dia malam ni pak orang terkah. Macam ada gap ke gap. Hana kalau sah milik kita semuanya, milik asli. Itu juga demikian. Oleh karena demikian, demi kesucian kita. Yang kedua, ini sudah berapa menit? Baik belum sambung tak problem tu kajian nilai. Mungkin yang ingin bertanya sekitar persoalan duduk-duduk halal dan haram berkaitan dengan sengketa warisan. Kami persilakan bagi yang ingin untuk. Ya, silakan.